Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ulumu adabiyatin wa ulumu adabin zamaniyatun lughah sarfun wa nahwu wal ma'anil mufaddala wa kaza bayanun wal badi'u ka wa qafiyah wa kaza arudun fatlubanha mujmala wa furu'uha insya'u natrin wan nazam wa muhadaratun wal khututu fa ajmila wa ulumu adabin bermula ilmu adab. Ayeuna orang kuliah tuh rahmat teh jurusan apa aja? Jurusan adab. Jurusan adab tuh bukan berarti belajar adab akhlak ada. Ilmu adab bila orang kuliah jurusannya adab ya, maka di dalamnya ada 8 ilmu. Wa ulumu adabin samaniyah. Ilmu adab itu ada 8. Lughah pertama ilmu logat, ilmu bahasa. Nah sarpun, kemudian yang kedua ilmu saraf, wa nahwu dan ilmu nahwu, wal ma'anil mufaddala dan ilmu ma'ani. 4 sudah. Wa kaza demikian juga bayanun ilmu bayan. Berapa tak? 5 kah? 5. Wal badi'u dan ilmu badi'. Dengan fikih. Nah, makanya ini di pondok-pondok paling lu sorab nahu ma'ani. Ma'ani ini ya masuk dalamnya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu mantik. Patlubanha, maka tuntutlah ilmu adab itu mujmalan secara global. Belajarlah ilmu arud, belajarlah ilmu nahu sorab, ilmu bayan, ilmu badi'. Wa furu'uha dan belajar furu'nya. Insya'un nasar, pertama insya', yang kedua nasar, yang ketiga nazam. Ilmu nasyar, ilmu nazam, ilmu muhadarah wal khutut dan ilmu kaligrafi. Fa ajmila, maka eloklah dia. Maksudnya beginilah. Apabila orang sudah menguasai ilmu adab, berarti dia mengerti ilmu bahasa, menguasai ilmu sorab, menguasai ilmu nahu, menguasai ilmu mantik balaghah, termasuk ilmu kafiyah, ilmu arud, ilmu apa lagi, termasuk ilmu bayan, ilmu badi, dan termasuk ilmu muhadarah. Muhadarah itu ceramah, pidato. Muhadarah itu didabit pidato. Wal khututi dan kaligrafi. Wah, ini pintar nih, sempurna, indah. Tulisannya bagus, pandirnya bagus. Berikutnya apa bahasa kita, pidatonya bagus, tulisannya bagus. Ini orang nang mempunyai ulumu adab, ilmu adab. Ini aku mikir nih, Riai sudah mikir siapa nang bacangan melajari khutut ilmu kaligrafi. Biar nang penting asa baik-baik sedikit lah, tahu dasar-dasar ilmu kaligrafi. Kada perlu harus mengerti khat sulus, khat kufi, khat diwani dan sebagainya. Itu masalah ilmu khat. Adanya khat tu, khat sulusi, khat kufi, khat diwani dan sebagainya. Kan usaha itu, pokoknya bila tulisannya bagus sudah. Nah itu sudah. I'am syukuram sudah mengerti khat ngarannya, sudah mengerti ulumu adab, ilmu adab. Qala syarih rahimahullah.
wa kaza'aru wa hadza bayanun lima ajmalahu fi qawlihi tsummal bawaqi. Inilah keterangan bagi barang yang menjumlah akan dia li musannif dalam ucapannya summal bawaqi, ai innal bawaqi, bahwa sisa hiya ulumul adab, itu ilmu adab. Ilmu adab ini wahya al-mu'abbaru anna bi ulumil arabiyyah, ilmu yang diiktibar dengannya dengan ilmu Arab. Wa adduha, bilangan ilmu adab ini sama niatun 8. Wa ja'lul insya wan nazar wal muhadara wal khutut furu'uha, dan menjadikan wa ja'alal insya'a, boleh menjadikan musannif insya, nazam, muhadara, khutut, furu'uha, cabang ilmu adab saja. Wa addaha ba'duhum, membilangkan ilmu adab itu sebagian ulama isnai asyara, 12. Bila 12 itu ya dibuat insya, nazam, muhadara, khutut. Pahamlah. Tadi 8 kalau di 8 musannif menjelaskan insya, nazam, muhadarat, khutut itu hanya cabangnya aja. Ulama-ulama yang lain itu bukan cabang, itu bagian daripada ilmu adab. Berarti ilmu adab itu 12. 1 ilmu lugat, 2 sorab, 3 nahu, 4 ma'ani, 5 bayan, 6 badi, 7 kafiyah, 8 arud, 9 insya, 10 nazam, 11 muhadarah, 12 khutut. Kaligrafi, itulah yang disebut dengan ilmu adab 12. Walam yufarriq bainaha, ulama atau ba'duhum tidak membedakan, yufarriq tidak membedakan, bainaha antara furu', bainaha bainal furu' itu ada. Jadi sebagian ulama itu ada furu'ul adab, jadi ilmu adab itu 12. Faqala syarpun bayanun ma'anin nahwi qafiyah syi'run arudun shikakul khatti insya muhadaratun wasani asyruha lugah tilkal ulumu lahal adabu asma. Wa askatahunna fin nazam ilmal istiqaq, dan menggugurkan di sini musannif dalam nazam ilmu istiqaq. Wa zakaral badi, dan menyebutkan musannif ilmu badi, badlahu badi dia ilmu istiqaq. Wa zakaral ba'du fin nazam al nazamil matul istiqaq wa askatal badi, kurang lebih kayak lagi ilmu istiqaq dengan ilmu badi itu kurang lebih. Wa huwa aula, tapi yang lebih bagus disebut ilmu badi, li'annahum ja'alul badi'a zailan li'al ma'ani wal bayan, karena bahwa mereka ulama menjadikan ilmu badi itu adalah pegangan dengan 2 ilmu. Zailan itu pegangan, anggap pegangan bagi 2 ilmu ma'ani dan bayan. Di sana anunya zilnya itu adalah badi. Makanya ilmu badi itu terkait dengan ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Ilmu ma'ani dan ilmu bayan ini masuk dalam ilmu balaghah ngarannya. Wal bayan la qisman birasi, bukan bagian secara pokok. Birasi itu secara pokok. La qisman bukan bagian birasi. Bi khilafi ilmi istiqaq, berbeda dengan ilmu istiqaq, bahwa ilmun ala hiddatin. Istiqaq ini ilmu secara ta'rif. Wa qawlu ulum abihi ibaratun amma yuhtarazu anu anil khata fi kalamil arab labzan wa ma'nan mukhattan. Ilmu Arab, adapun perkataan musannif ilmu adab itu ibarat dari ilmu yang dipelihara, dijaga dengannya jadi salah dalam bepandir. Itu aja bahasa kita, ilmu bepandir supaya jangan salah. Ilmu bepandir labzan, melapasakan jangan salah, itu nahu lawan sorab. Wa ma'nan, secara maknanya ilmu mantik, ilmu balaghah, maka pecahnya ada ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani, kemudian wakhatan dan kaligrafi. Ini penting lah supaya kita ini bepandir, melapasakan ucapan ini jangan salah, kemudian memaknai jangan salah, kemudian menulis jangan salah. Itulah fungsi daripada ulumul adab. Maka bisa menggambarkan bila orang ahli dalam ilmu adab, pandirannya jelas.
Paham deh? Pandirannya tuh, makanya membaca kitab khutbah tuh nahu sorabnya pas. Nahu sorabnya tuh pas. Kemudian susunan kata-katanya tuh bagus. Karena ini pakai ilmu mantik dan ilmu balaghah. Kemudian cara penyampaiannya bagus, memaknainya bagus, begitu menulisnya bagus. Inilah ilmu adab, berarti pintar. Bila orang ya, tapi mau ambil jurusan adab. Bila jurusan adab ya itu tuh bahasa, logat, nahu, sorab, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, badi, qafiyah, termasuk ilmu arud. Nah termasuk ilmu syair nang mau olah lagu itu tuh. Kan bagus kada? Bagus ya, nangnya pintar gam, ceramah pintar-pintar tuh. Kiai Jawa tuh gitu, gamnya pintar-pintar ceramah karena mereka belajar ulumul adab. Ang kita ini tanggung rawatnya kada belajar mau adab banyak tapi bisa ada ceramah. Pandir ya ada bisa juga memahami, luput terus jurang nukar ini luput. Curun nukar lontong lapat tukarnya. Bisa-bisa jurang lontong aja ada lontong nukar lapatnya. Itu kepintaran kayaknya. Allahu Akbar. Nah, apa wa qaulu lugat ay alfazul mawdu'ah lil ma'ani. Ilmu lugat itu lafaz-lafaz yang dipakaikan dalam ilmu ma'ani allazi yu'abbaru biha kullu qaumin an nagradihim, yaitu yang dipandang dengan lafaz itu akan tiap kaum dari tujuan mereka. Wa yu'rafu biha audaul mufradatil arabiyyah, dan dikenal dengan dia timbangan-timbangan kosakata dalam bahasa Arab. Mufradat tuh dasar kata dalam bahasa Arab, itu logat. Logat itu penting bahasa, supaya ini bahasa-bahasa yang dipakai orang. Penting belajar bahasa. Kayak kita, penting belajar bahasa Indonesia supaya jangan salah. Qauluhu sarfun wa ilmun yubhasu fihi an abni'il kalam. Ilmu sorab ialah ilmu yang dibahas di dalamnya tentang bangunan, bina kalam wa ahwaliha, dan keadaan kalam, sihatan wa ilalan, sahih dan i'lalnya. Sihatan itu sahih, wa ilalan dan i'lalnya. Qaulu nahu ialah ilmun yubhasu fihi, ilmu yang dibahas padanya an awakhiril kalimi, dari akhir kalimat. Jadi nahu itu urusan baris akhir kalimat, bener ya. Adapun masalah sebelumnya tuh sorab itu tuh. Sorab. Adapun nahu itu urusan membarisi akhir kalimat, i'raban wa binaan. I'rab tuh rafa, nasab, khafat, jazamnya. Ini dibaca rafa kah? Ini dibaca nasab kah? Ini dibaca khafat kah? Dibaca jazam kah? Itu ilmu nahu. Wa binaan, ini mabni kah? Oh ini mabni. Ini itulah ilmu nahu. Jadi ilmu nahwu itu mengetahui i'rab lawan mabni aja. Kadang lih i'rab lawan mabni itu aja. Aduh, cuma malah jarinya mau. Qauluhul ma'ani, apa itu ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani ialah ilmun yu'rafu bi ahwalul lafzil arabi. Ilmu yang dengan diketahui dengan ilmu itu keadaan lapas Arab, allati biha yutabiqul lafza muqtadal hal, yang dengan lapas itu sesuai lapas tuntutan keadaan. Nah bahasa orang ini ilmu ma'ani itu ilmu berkaitan dengan lapas nang sesuai dibawa keadaannya orang, bahwa ini keadaannya di hadapan pejabat, oh kata-katanya begini nang bagus. Oh ini di hadapan orang kampung, oh berarti lafaznya begini nang bagus. Itu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ini masuk dalam ilmu balaghah. Wa qauluhu muqtadal hal itu tuntutan keadaan. Jadi ilmu ma'ani ialah ilmu diketahui dengan ilmu itu keadaan lapas.
keadaan bahasa lapas Arab atau lapas Indonesia yang dengan lapas itu sesuai lapasnya dengan tuntutan keadaan. Masa orang Indonesia ceramah ke Malaysia, ke Inggris bahasa Indonesia itu kan aneh. Kada bisa paham ini orang kada ngerti ilmu ma'ani. Orang mengerti ilmu ma'ani itu bepandir, tahu ini keadaannya berarti lapasnya ini nang ku bawa. Oh ini keadaannya begini, lapasnya yang ku bawa begini. Makanya pintar ya orang ahli ilmu ma'ani ini. Kalau kaza bayanun, demikian juga ilmu bayan. Apa itu ilmu bayan? Ilmu bayan ialah ilmun yu'rafu bi iradul ma'nal wahid. Itu ilmu diketahui dengan ilmu itu tujuan makna yang satu. Nah ilmu bayan ini mengetahui arah makna ini kemana. Ilmu bayan bagian dari ilmu mantik. Mubayan biturukin mukhtalifatil wudu wal khafa, dengan jalan yang berbeda, al wuduhi yang jelas wal khafa yang tersembunyi. Qaulu wal badi'u, ilmu badi' ialah ilmun yu'rafu wujuhu tahsinil kalam, ilmu yang diketahui dengan ilmu itu cara-cara memperbagusi pandiran. Ilmu bayan ini ilmu bagaimana caranya menyusun kata. Itu ilmu bayan tuh. Ilmu bagaimana caranya menyusun kata yang bagus ba'dari ayatil mutabaqati li muqtadal hal. Ba'da setelah riayati memperhatikan mutabakah kesesuaian. Mutabakah itu kesesuaian limuqtadal hali bagi tuntutan keadaan. Itu ilmu bayan. Ilmu bayan itu memperbagusi kalimat kata-kata susunannya setelah memperhatikan kesesuaian tuntutan keadaan. Orang ceramah di istana. Ceramah di istana ini orang harus mengerti, memperbaiki pandirannya, susunan kata-katanya, dan menjaga kesesuaiannya sesuai dengan tuntutan keadaan di istana. Itu orang ilmu bayan. Ada caranya nyusunnya tuh begini, begini, begini. Qaulu kafiyah. Qala fi ta'rifat, berkata Imam Ta'rifat Imam Jurjani di Dabit. Qala berkata Imam Al-Jurjani fi Ta'rifat dalam kitab Ta'rifat. Al-kafiyah itu bermula kafiyah, ilmu kafiyah ialah ilmu harful akhir minal bait, ilmu huruf terakhir dari bait syair. Itu ilmu kafiyah, katanya ilmu menyusun huruf terakhir dalam orang bersyair tuh. Orang bersyair itu umpamanya hurufnya ra terus tuh, ra terus tuh. Itu ilmu kafiyah namanya. Wakilah hiyal kalimatul akhirah, dikatakan orang kalimat yang terakhir kurang lebih. Wa qauluhu kaza arudun, ilmu arud. Apa itu ilmu arud? Ilmu arud ialah ilmun yu'rafu bihi ahwalu auzani syi'ri, yaitu ilmu yang dapat diketahui dengan ilmu itu ahwalu auzani syi'ri, keadaan timbangan syair. Not syair, not lagu. Nah bahasa Indonesianya itu lagu itu ada notnya. Nah itu notnya itu, belajar not itu ilmu arud dalam. Wa qauluhu wa furu'uha ay hadhihi samaniyatu insya'u nasin ityanu bi kalamin musji'in. Insya ini ilmu yaitu mendatangkan dengan kata-kata musji.
fil khutab war rasail, dalam khutbah dan rasail, surat-surat. Itu ilmu insya ngarannya. Musji'nya, musji' itu ya nang ini khusus khutbah, khusus risalah, itu hurufnya sama. Qaulun nazam atau nizam, insya'un nazam ityan bikalamin mukpan mauzunin, itu mendatangkan dan kalam nang huruf nang sama di dalam timbangan. Wahajal ilmu wal mu'abir anhu bifar, ini ilmu diiktibar dengannya ilmu qardi syair, berkaitan dengan syair. Wa muhadarat, ilmu muhadarat ay ilmu muhadarat ma'rifatul kisas, ilmu mengenal kisah, wal hikayat, cerita-cerita, wa minhu tarikh, diantaranya itu adalah sejarah, yaitu ibaratun an ma'rifati akhbaril umamil madiyah, ilmu mengetahui berita-berita atau cerita-cerita umat dulu, wa taqallubati zaman, dan perubahan zaman, bihim, dengan mereka. Wal khutut, ilmu khutut ini ada taswirul labzi, merupakan lapas bi hurufi hijaiyah, dengan huruf hijaiyah, dirupakan bujur-bujur dalam bahasa kita kaligrafi. Kazafi ta'rifat, begitulah dalam kita ta'rifat. Khutut itu adalah ilmu kaligrafi. Habis, kemudian la taghtarir biwuqu'i ahli zamanina fi mantiqin summal kalami tawaggala ila akhirih, wallahu alam bisawab.